beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Para calon peserta didik akan dipersiapkan. Anak-anak tidak dirugikan ya, Ada berapa jumlah kuota yang tersedia? bahwa anak-anak kita akan menjadi generasi yang kuat dan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo sahabat religi, dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa menemani waktu Anda dalam channel Kementerian Agama Kota Bitung di podcast Kemenak Berdampak. Nah, sahabat religi, di episode kedua podcast Kemenak Berdampak kali ini, kita akan membahas hal yang menarik nih di dunia pendidikan, terutama dalam pendidikan Islam, di mana kita akan membahas seputar sistem penerimaan murid baru madrasah atau SPMBM. Nah, untuk membahas hal tersebut, sudah bersama kita narasumber yang sangat luar biasa, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Sudarto Katijo MPDI, selaku Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Bitung. Halo, apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik-baik ya. Baik, Syukur. alhamdulillah ya Bapak, kabarnya Alhamdulillah. baik. Nah, Bapak menjelang tahun ajaran baru di tahun ini, tentu madrasah sudah melakukan berbagai persiapan, baik dari persiapan segi akademik maupun dalam pelayanan untuk calon siswa baru. Nah, bisa dijelaskan mungkin Pak bagaimana persiapan madrasah terutama dalam MTSN 1 Bitung dalam menyambut pelaksanaan SPMBM di tahun ini, Pak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk menjelang atau menghadapi atau melaksanakan tahun ajaran baru, tentu di semua sekolah madrasah disibukkan dengan penerimaan murid baru. Ya. Penerimaan murid baru ini istilah yang baru kita pada tahun ini. Ya. Untuk MTS Negeri 1 Kota Bitung, MTS Negeri 1 Bitung, yaitu kita telah melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka melaksanakan sistem penerimaan murid baru ini dari bidang akademiknya, yakni kita sudah bentuk dan tetapkan panitia berdasarkan rapat Dewan Guru, dan kemudian juga sudah kita melakukan membuat SOP untuk penerimaan murid baru nanti, dan kita juga telah melakukan sosialisasi tentang Juknis, ya, Juknis sistem penerimaan murid baru pada madrasah yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendidikan Islam nomor 10041 tahun 2000, tahun pelajaran 2026-2027. Ya. Baik, jadi persiapannya sudah luar biasa sekali ya Pak. Ya. Baik. Kemudian Ya. dari semua kegiatan itu, persiapan secara akademik, maka kami prioritaskan, keutamakan adalah untuk pelayanan penerimaan. Ya. Baik, jadi yang diprioritaskan untuk SPMBM di tahun ini adalah pelayanan bagi para orang tua dan para calon peserta didik baru ya Pak? Iya, betul Baik. sekali. Ya. Nah, menurut Bapak, apa tujuan utama dari pelaksanaan SPMBM di madrasah ini Pak? Kira-kira apa nilai yang ingin ditanamkan kepada para calon peserta didik baru nih Pak? Ya. Yang pertama tentu kita melaksanakan sistem secara nasional. Jadi namanya madrasah suatu lembaga, apalagi negeri, tentu dimulai dari penerimaan. Dan penerimaan murid baru itulah yang nantinya menjadi resmi, bahwa murid itu menjadi resmi sebagai murid kita, ya, murid MTN Negeri Bitung. Baru yang kedua tentu nantinya ada pemetaan, setelah kita terima ada pemetaan. Di situ hanya melihat sejauh mana keberadaan murid-murid baru ini dari segi kemampuan akademiknya, dari karakternya, dari sikapnya, dan seterusnya.
Makanya itu yang kita inginkan ke depan setelah lulus ya, dari masuk kemudian setelah lulus, itu kita tetap mengacu kepada, eee, 8 dimensi profil kelulusan, anak-anak madrasah ya, dan tentu ini juga untuk anak-anak, sekolah pada umumnya, ya. Yakni yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru yang kedua, menjadi warga negara yang baik tentu tahu akan hak dan kewajibannya. Baru kemudian yang ketiga, tentu mereka nantinya selama belajar di madrasah itu akan menghasilkan lulusan-lulusan yang, kritis ya, mempunyai pikiran kritis, kemudian juga mempunyai inovasi-inovasi. Nah, baru kemudian yang keenam adalah supaya mereka juga bisa hidup berkolaborasi, baik dalam madrasah maupun di masyarakat nantinya. Kemudian juga akhirnya akan menjadi anak yang sehat jasmaniah dan rohaniyahnya, dan juga nanti akan menjadi manusia yang bisa berkomunikasi. Ya, itu tujuan kami kemudian apa ditanamkan juga di dalam setiap, kegiatan baik terstruktur maupun non akademik itu, yakni agar mereka, bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kemudian cinta pada orang tua, kepada diri dan kepada sesama, kemudian bisa mencintai ilmu pengetahuan, kemudian juga, mencintai lingkungannya dan mencintai tanah airnya. Inilah yang disebut dengan penerapan kurikulum berbasis cinta pada madrasah. Ya, begitu. Baik, luar biasa sekali Iya, Bapak. Jadi para calon peserta didik akan dipersiapkan iya. mulai dari awal hingga Lulusan kelulusannya. nanti, iya. Iya. Nah Pak, mungkin bagi para orang tua dan calon peserta didik mungkin bisa diberitahukan kapan pembukaan resmi dan penutupan SPMBM di tahun ini Pak? Ya, untuk MTS Negeri 1 Kota Bitung itu pembukaan pendaftaran murid barunya itu sudah dimulai, saat ini sampai tanggal 20, Mei 2026 itu gelombang 1 dan kemungkinan nanti akan masih dibuka juga gelombang kedua ya. Gelombang ke-1 ini, eee, dengan 2 cara melayani orang tua, makanya itu orang tua tidak perlu terlalu sibuk semua, ya. Jadi yang pertama secara online dan yang kedua secara offline. Jadi nanti kalau tidak bisa secara online, itu datang saja ke sekolah, nanti di situ panitia memberikan petunjuk, nah terus kemudian didaftarkan secara online. Kenapa ini harus online? Karena nantinya murid baru ini akan masuk di data EMIS, ya. Jadi untuk mempermudah nanti data ESMIS secara nasional. Nah, sehingga nanti nomor induk nasionalnya dan hal-hal yang berhubungan dengan, sistem, nasional itu anak-anak tidak dirugikan ya, bisa tercover semua. Ya, terima kasih, gitu. Baik Pak, jadi ada 2 alur ya Ya, Pak, alur, online dan offline. ya, Dan kedua alur ini tentunya mempermudah ya, orang tua dan bagi para calon siswa baru ya Pak, iya, untuk mendaftar di MTSN 1 Bitung. iya, Nah, ada berapa jumlah kuota yang tersedia pada tahun ajaran ini Pak? ya. Memang di situ kita mengacu pada Juknis Dirjen 10041 tahun 2025-2026 itu, yang untuk penerimaan tahun 2026, 2027 itu disesuaikan dengan, kemampuan, madrasah. Dan untuk MTS Negeri 1 Kota Bitung, insya Allah kita akan sediakan 10 kelas atau 10 rombongan belajar. Yang di mana setiap kelasnya itu juga tetap mengikuti Juknis, secara nasional, yakni maksimal 32 orang. Baik, jadi ada cukup banyak yang bisa diterima ya Pak, sesuai juknis dari Dirjen Pendidikan Islam ya Pak? Iya, iya, Nah, betul. dan untuk para orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya dan para calon peserta didik baru, dokumen apa saja yang perlu dipersiapkan bagi mereka nih Pak? Ya, ini untuk dokumen ini tentu kami juga,
apa, melayani, yang membantu begitu. Jadi dokumen-dokumen ini tentu yang dibutuhkan secara nasional. Jadi tidak susah, tidak berat ya. Seperti dokumen pokoknya itu, kartu keluarga, ya, kemudian, ijazah atau surat, kelulusan kalau yang belum ada ijazah. Terus kemudian ya, data-data diri siswa, murid itu sendiri ya. Jadi dokumennya tidak berat ya, artinya dokumen yang memang sudah ada sama 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 murid itu sendiri atau orang tua calon calon orang tua murid ya. Dan ini memang kalau ijazah tentu nanti, eee, apa, datangnya itu berikut ya, karena setelah pengumuman dan seterusnya masih diproses itu ijazah. Jadi makanya itu nanti ada surat keterangan, bahwa murid tersebut lulus dari jenjang pendidikan sebelumnya ya. Ya begitu. Baik, Pak. Jadi dokumen-dokumen yang diperlukan cukup mudah ya, Pak, hanya Cukup mudah. dokumen-dokumen umumnya saja Iya, dan karena ijazahnya juga belum terbit iya, sekarang jadi bisa pakai surat keterangan lulus ya, iya, Pak, begitu. Nah, bagi para orang tua tentunya ingin anak-anak mereka mendapatkan akses pendidikan yang layak nih, Pak. Mungkin bisa dijelaskan bagi para sahabat religi, bagaimana program-program unggulan yang ada di madrasah, terutama di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Bitung ini, Pak? iya. Terima kasih dan ini juga, mungkin juga sudah diketahui oleh para masyarakat, orang tua murid dan calon orang tua murid. Jadi yang pertama, seluruh murid di MTS Negeri Bitung mulai dari mendaftar sampai lulus terima ijazah dan sampai legalisir ijazah itu tidak dipungut biaya ya, gratis semua. Ya, kenapa gratis? Karena bos mereka itu apa, dibiayai oleh dana bos yang sudah masuk dalam akun DIPA, MTS Negeri Bitung. Jadi tidak ada, iuran, tidak ada pungutan. Begitu juga fasilitas-fasilitas yang digunakan, dari buku pegangan siswa, laboratorium, semuanya itu tidak, membayar atau tidak membeli. Kemudian program unggulan tentu di sini terdiri dari yang pertama ya program terstruktur. Nah, itu tentu kita optimalkan pembelajaran sebagaimana mata-mata pelajaran yang ada di situ itu untuk menanamkan skill siswa, ya, keterampilan siswa, sikap siswa dan seterusnya. Kemudian juga ada kegiatan ekstra, ya, ada kegiatan ekstra. Terus kemudian ada kegiatan pembiasaan yang menjadi unggulan, ya, seperti eh, sebelum pembelajaran dimulai itu 30 menit murid-murid itu mengaji bersama dan hafalan. Kemudian sholat duha terjadwal. Kemudian sholat duhur sholat duhur berjamaah. Ya, itu untuk menanamkan sikap religi pada mereka sehingga dari peningkatan iman dan takwanya ini menyebabkan standar-standar yang lainnya bisa terpenuhi. Begitu juga dalam Syain, ya, kita di sini ada kerjasama dengan apa, ini program Alef ya, itu bahasa Inggris, bahasa Arab dan, juga Sains. Nah itu, program-program unggulan kita. Baik, sangat baik ya, Pak, program-program yang ada dalam madrasah, di Iya, mana anak-anak bukan hanya diajarkan akademiknya saja, iya, namun diajarkan keagamaan iya, dan karakter iya. terutama yang baik. Nah, Dibiasakan lagi bukan iya, hanya diajar ya. dibiasakan, Dibiasakan. diajarkan dan dibiasakan Iya, di kehidupan sehari-hari ya, iya. Pak. Baik, sebagai penutup nih, Pak, apa pesan dan harapan Bapak bagi para orang tua dan para calon peserta didik baru yang ingin mendaftarkan diri ke MTSN 1 Bitung yang sedang menentukan pilihan pendidikan di tahun ajaran ini, nah, Pak? Ya, untuk orang tua murid calon, ya, saya ucapkan terima kasih dan alhamdulillah telah memasukkan anaknya di MTS Negeri Bitung dengan yakinlah bahwa anak-anak kita akan menjadi generasi yang kuat dan maju ke depan
bisa membawa cita-cita bangsa ini dan juga cita-cita dirinya, dan juga bisa membahagiakan orang tuanya, dan juga kepada, orang tua, saya mengharapkan untuk dukungan penuhnya, menyekolahkan putra-putrinya pada MTS Negeri 1 Kota Bitung. Ya itu. Baik, luar biasa sekali Ya. perbincangan kita di saat ini, Pak. Tentunya bagi para orang tua calon peserta didik, sekolah bukan hanya tempat belajar, tapi juga tempat membangun masa depan, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Nah, madrasah bukan hanya memberikan pendidikan akademik, tetapi juga pendidikan keagamaan dan pembentukan moral yang baik. Semoga melalui episode kali ini, para orang tua dan calon peserta didik bisa semakin mengenal bahwa madrasah bukan hanya tempat menimba ilmu pengetahuan, tetapi juga tempat membangun karakter, akhlak, dan nilai-nilai spiritual untuk masa depan yang lebih baik. Saya Gratia mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang sangat luar biasa saat ini dan seluruh pendengar yang sudah bersama kami. Bersama Kementerian Agama, kita hadirkan pendidikan yang berkualitas, berkarakter, dan penuh nilai-nilai keagamaan demi terwujudnya generasi masa depan yang cerdas, moderat, dan berdampak bagi bangsa.